Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi, channel yang membahas berbagai AI yang berkaitan dengan penelitian ataupun publikasi ilmiah. Mohon maaf sebelumnya, saya di video kali ini berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Kalau di konten sebelumnya tanpa muka saya full tutorial atau membahas sesuatu. Namun terpaksa di Sabtu kali ini kontennya seperti ini, ada wajah saya. Mungkin sebagian kolega di sini sudah tahu saya ketika mengikuti berbagai pelatihan, karena kebetulan di beberapa bulan terakhir ini saya diundang di Ebismak, di Dosen Indonesia, di Aleniaku, kemudian di klinik ilmiah dan di banyak lembaga lain. Ataupun juga beberapa dosen di Padang juga pernah mengundang saya melaksanakan kegiatan luring di sana. Dan sebetulnya di Desember ini saya juga diundang ke Jambi dan ke Bangka Belitung, tapi mohon maaf karena bersamaan ke Turki maka saya tidak bisa terbang ke dua tempat tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait etika menggunakan AI dan bagaimana caranya kita menjaga integritas akademik kita ketika kita menggunakan AI. Namun sebelum itu, mungkin Bapak Ibu kalau memang juga ingin mengundang saya ke tempat Bapak Ibu, saya juga siap terbang ya ke daerah manapun di Indonesia selama tidak overlap dengan agenda saya. Insya Allah saya bisa hadir untuk menjadi narasumber pelatihan AI atau pelatihan penulisan artikel lainnya. Oke, kita kembali ke topik yang tadi saya singgung, yaitu etika menggunakan AI. Sebetulnya apakah etis sih menggunakan AI? Nah, kalau Bapak Ibu membuka Elsevier, kemudian Lancet, kemudian publisher-publisher besar, bahkan COPE ya, yang COPE itu bacanya seperti apa ya, yang komite etik itu ya, yang biasanya dirujuk oleh berbagai pengelola editor jurnal internasional. Di sana sebetulnya sudah disampaikan bahwasanya kebijakan menggunakan AI itu masih berkembang. Namun secara umum mereka, para publisher, para editor itu tidak masalah menerima publikasi dan penelitian yang melibatkan penggunaan AI asalkan penggunaannya transparan. Sehingga ketika kita menggunakan AI, kita bisa menyampaikan secara langsung, secara transparan di naskah kita bahwasanya di beberapa tahapan kita menggunakan AI. Bahkan kalau kita submit ke Elsevier, di tahapan sebelum kita menyelesaikan submission kita, itu ada semacam deklarasi kita menggunakan AI di tahap apa saja begitu. Ya tentunya kita kalau menggunakan AI jangan meminta dia 100% membuat tulisan kita. Sorry. Ya, no problem. Ya, kalau kita menggunakan AI, selama AI-nya digunakan secara bijak, itu sangat baik. Oleh karena itu, saya sangat semangat mengisi webinar, pelatihan, dan membuat video tentang AI. Kenapa? Karena sambil mengedukasi juga, menyampaikan kepada audiens, menyampaikan kepada khalayak bahwasanya kita boleh menggunakan AI di batas-batas tertentu. Karena kalau tidak ada yang mengedukasi, bahaya nanti ya, banyak yang lost, banyak yang menggunakan AI 100% padahal itu tidak boleh. Oleh karena itu, hampir di semua webinar, hampir di semua diklat, hampir di semua pelatihan, dan di beberapa video saya selalu menyampaikan bijak menggunakan AI. Meskipun tidak mungkin saya 100% menggunakan AI, kita menggunakan 100% kita selalu menyampaikan, saya selalu menyampaikan tidak boleh menggunakan AI, tidak masalah. Namun begini, yang perlu saya garis bawahi, karena terkadang ada beberapa yang salah paham ya. Saya mengisi pelatihan AI, ternyata ada yang kemudian mungkin agak sinis, wah masa kita menggunakan AI untuk penulisan. Nah coba dicermati apa yang saya sampaikan. Saya sering menyampaikan kalau kita menggunakan AI-nya di tahapan tertentu itu sangat amat membantu kita mempercepat kerja kita. Kenapa? Karena tidak hanya di bidang akademis saja. Di bidang penulisan artikel itu merupakan salah satu bidang yang dapat memanfaatkan AI. Oke, mohon maaf ya karena di sini publik jadinya banyak yang lewat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita menggali ide itu tidak masalah, kita mencari referensi tidak masalah. Logikanya seperti ini, analoginya seperti ini. Ketika dulu kita kalau menulis artikel sebelum ada Google, kita harus mencari referensi ke perpustakaan secara konvensional. Kemudian muncul Google Scholar, kita selama mungkin nggak sampai 1 jam bisa mengumpulkan berbagai referensi. Nah itu salah satu pemanfaatan teknologi dalam menulis artikel. Ya, kita gunakan Google, referensi langsung terkumpul. Nah sekarang semakin berkembang, ada C-Space dan sebagainya. Kita menuliskan topik, dia langsung mengumpulkan, mengekstrak berbagai artikel terkait topik tersebut. Jadinya tidak masalah. Yang tidak boleh adalah kalau kita menulis tulisan 100% AI.
itu nanti pasti akan terdeteksi oleh AI detector. Dan saya sangat amat tidak merekomendasikan AI humanizer, ya, AI yang untuk menghumanisasi tulisan AI sehingga layaknya manusia. Logikanya aneh, ya. Kita ingin memanusiakan tulisan AI menggunakan AI yang lain, ya nggak jalan jadinya kayaknya, ya, logikanya. Oleh karena itu cara yang lebih baik adalah ya kita paraphrase sendiri. Atau biasanya kalau di pelatihan-pelatihan saya menyampaikan ini beberapa AI bisa mengumpulkan berbagai artikel, bisa meramu menjadi paragraf, kemudian kita tulis sesuai keinginan kita. Ya kita paraphrase sendiri atau menggunakan pendekatan yang lain. Ya, kita membuat outline-nya dahulu sehingga alur tulisan itu kita yang punya. Kemudian kita meminta bantuan AI untuk mengembangkannya. Itu tidak masalah. Atau kita menggali ide penelitian, kemudian kita mencari referensi ilmiah seperti tadi, atau juga kita berdiskusi dengan dia teknik analisis yang paling cocok, menginterpretasikan hasil secara optimal, itu tidak masalah. Oleh karena itu sekali lagi, ya, saya sering mengisi webinar, membuat video terkait AI, itu tidak hanya ingin menyampaikan kehadiran AI di era saat ini, tetapi juga ya, tetapi juga mengedukasi bahwasanya kita tidak boleh kebablasan menggunakan AI. Dan di video sebelumnya, ya, Sabtu sebelumnya, saya sudah menjelaskan salah satu AI yang luar biasa mengubah teks menjadi menjadi gambar. Dan di video yang lain nanti saya cantumkan di link di deskripsi di bawah video ini, ada AI lain yang buatan dari MIT, ya, tim MIT. Wah, itu luar biasa untuk mendesain penelitian. Itu tidak masalah kita pakai, gitu ya. Oleh karena itu, mari kita ikuti perkembangan AI. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan AI, kita yang tertinggal. Tetapi tetap harus bijak, ya. Sekali lagi, publisher besar memperbolehkan menggunakan AI, tapi jangan kebablasan. Nah, biar tidak kebablasan, ya nanti bisa pelajari di video yang lainnya. Atau mungkin Bapak Ibu ingin mengundang saya di tempat Bapak Ibu, saya siap hadir ke tempat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Sofia.